Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kalian pernah gak sih sebelumnya berandai-andai ingin melakukan sesuatu di masa depan? Nah, kalau pernah, materi kali ini yang akan Miss Nanda bahas adalah tentang conditional sentence dalam bahasa Inggris. Mau tahu conditional sentence itu apa? Nah, sebelum kalian simak penjelasan lengkapnya, kalian harus dulu subscribe channel Miss Nanda. Jangan lupa di like dan komen ya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. What is the meaning of conditional sentence? A conditional sentence tells the condition in which something happens. It shows a possible cause and effect situation in the form of an if blah 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 then statement in fact. Every conditional sentence has a clause beginning with if. Conditional sentences let us express things that might or could have happened. Could still happen, we wish could happen, or always happen in specific circumstances. Jadi, intinya conditional sentence itu adalah sebuah kalimat pengandaian, di mana kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau juga mungkin tidak terjadi, seperti yang diharapkan. Nah, conditional sentence terdiri dari dua klausa. Yang pertama itu adalah main clause atau induk kalimat dan if clause. Nah, letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi artinya. Ada 4 jenis dari conditional sentence. Yang pertama itu adalah zero conditional. Zero conditional merupakan sebuah conditional sentence yang dapat digunakan ketika kondisinya itu selalu terwujud karena kebenaran pada ilmiah atau science fact, atau kebenaran umum yang merupakan suatu kebiasaan. Nah, bagian dependent clause or if clause juga dapat diawali oleh kata if atau when. Untuk rumus membuat kalimat zero conditional sentence or conditional sentence type zero adalah if plus simple present, simple present, or simple present if simple present. For example, if you are happy, I am happy. Jika kamu senang, aku juga akan senang. The second is conditional sentence type 1. That is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Nah, dalam conditional tipe 1 ini juga menjelaskan bahwa sesuatu hal dimungkinkan dan sangat mungkin akan terjadi, asal sungguh-sungguh dilakukannya. Untuk membuat kalimat conditional sentence type 1, kamu bisa menggunakan rumus, yaitu if plus subject plus verb, subject plus will plus verb 1, or subject plus will plus verb 1 plus if plus subject plus verb. For example, if I have enough time, I will visit her. Jika aku mempunyai cukup waktu, aku akan mengunjungi dia. The third is conditional sentence type 2. This is possible, but very unlikely that the condition will be fulfilled. Jadi, intinya kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang, tetapi ternyata tidak terjadi. Oke, jika kamu ingin membuat kalimat pengandaian tipe 2 ini, kamu bisa menggunakan rumus if plus subject plus verb 2 or were, subject plus would plus verb 1. Or subject plus would plus verb 1 plus if plus subject plus verb 2 or were. For example, if she visit me, I would give him money.
Jika dia perempuan mengunjungiku, aku akan memberikannya uang. Nah, tapi kenyataannya dia tidak mengunjungi aku, jadi aku tidak memberikan dia uang. Yang perlu kalian ingat untuk conditional sentence tipe 2 ini, untuk semua to be, baik itu subjeknya she, he, it, atau nama orang tunggal, tetap menggunakan to be were, apapun subjeknya. Karena kan biasanya kalau were itu untuk Ayu Dewi, sedangkan she, he, it itu menggunakan was. Tapi untuk conditional sentence tidak berlaku. Jadi apapun subjeknya menggunakan were sebagai to be dari conditional sentence type 2. You got it? And the last is conditional sentence type 3. That is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. Jadi, conditional type 3 ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau, tetapi ternyata tidak terjadi. Jika kalian ingin membuat kalimat conditional tipe 3 ini, kalian bisa menggunakan pola kalimat atau rumus if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3, or subject plus would have plus verb 3 if plus subject plus had plus verb 3. For example, if BTS had been here, I would have been very happy. Jika BTS ada di sini, aku akan sangat bahagia. Nah, tapi ternyata faktanya BTS gak ada di sini. Jadi, aku tidak bahagia deh. Selanjutnya, kalimat conditional sentence juga bisa loh tanpa menggunakan kata if. Nah, if clause pada sebuah kalimat pengandaian tidak harus selalu dimulai dengan kata if. Kata-kata lain yang mempunyai makna setara dengan kata if yaitu on condition that, provide that, unless. Nah, if juga bisa dihilangkan dengan mengubah inversi atau susun balik. Bentuk inversi ini hanya bisa digunakan pada kalimat pengandaian tipe 2 yang memiliki to be were dan kalimat pengandaian tipe 3. For example, we shall go on condition that we have enough time. We shall go provided that we have enough time. We shall not go unless we have enough time. Okay, that's all from me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.